nyaris mati tenggelam. Kisah ini diceritakan oleh Pak Gatot, tetanggaku di kampung. Kejadiannya dialami oleh anaknya yang bernama Seno, yang hampir menjadi korban tenggelam di sungai yang berada di dekat desa di mana ia ikut program KKN dari kampusnya. Kalau tidak salah, dengan di suatu desa yang berada di daerah Kulon Progo, bisa dikatakan lokasinya sangat terpencil, sehingga kalau dia mau telepon lewat HP harus mencari daerah yang agak tinggi, semacam bukit. Untuk bisa mendapatkan sinyal. Kejadiannya tahun 2010-an. Seno bersama beberapa temannya melaksanakan KKN di desa itu selama 3 bulan. Tapi baru 2 bulan berada di sana, ia harus pulang lebih awal karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan KKN seperti yang lain. Baru setelah kondisi badannya membaik, dia kembali lagi ke sana untuk menuntaskan kegiatannya. Saat itu akan memasuki bulan Ramadan atau puasa. Seno, teman-teman, serta pemuda-pemudi desa tersebut bersama-sama ke sungai untuk mencuci tikar-tikar dari masjid, supaya bisa dipakai untuk berjamaah di bulan puasa oleh para warga di desa tersebut. Sungai yang didatangi lumayan lebar, agak dalam, berarus deras, dan banyak batu-batu besar. Mereka kemudian mencari lokasi di pinggir sungai yang tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras airnya serta tertutup batu-batu yang besar. Seno yang pintar berenang akhirnya masuk ke dalam air sambil membawa tikar untuk direndam dan disikat, dibantu oleh beberapa temannya yang berada di pinggir sungai. Tentunya semua dilakukan sambil bercanda. Dia siram-siraman air sampai basah kuyup. Tak jauh dari lokasi Seno berada, sekitar 10 meteran agak ke tengah sungai, ada semacam pusaran air yang berputar cukup kencang. Seno dan yang lainnya juga mengetahui hal tersebut. Jadi mereka tidak berani terlalu ke tengah untuk mencuci tikar. Tapi saat itu, tanpa Seno dan teman-teman sadari, Seno semakin menjauh dari pinggiran sungai. Dan badannya semakin lama semakin terendam hingga mendekati pusaran air tersebut. Temannya yang lain kemudian berteriak memperingati Seno untuk kembali ke pinggir. Seno yang tidak menyadari kalau dia sudah berada di tempat yang agak dalam, tersadar mendengar teriakan temannya. Lalu dia berusaha berenang ke pinggir mencari lokasi yang lebih dangkal. Seharusnya dalam kondisi normal dan Seno yakin sekali dengan kemampuannya berenangnya, dia bisa kembali ke pinggir sungai. Tapi saat itu yang terjadi adalah Seno merasa ada yang memegang salah satu kakinya yang berada di dalam air dan menariknya menuju ke arah pusaran air. Tentu saja Seno menjadi panik dan ketakutan. Dia berusaha mengayuhkan kedua tangannya bergantian dengan cepat. Kedua kakinya menendang-nendang air dengan keras, mencoba untuk melepaskan diri dari cengkraman tangan di dalam air dan melawan derasnya arus air. Dia berjuang antara hidup dan mati, tapi akhirnya tenaganya semakin melemah dan mulai akan terbawa ke arah pusaran air. Kepalanya sudah tenggelam di bawah permukaan air, hanya satu tangan yang masih berada di atas air.
Dan untunglah karena pertolongan Tuhan, belum saatnya dia meninggalkan dunia ini. Dengan cara demikian, 2 orang pemuda warga asli yang melihat Seno tenggelam langsung menceburkan diri mereka dan meraih salah satu tangan Seno yang masih terlihat. Dan keduanya secepat menarik Seno untuk tidak sampai terhisap ke arah pusaran air yang semakin dekat itu. Seno akhirnya selamat walaupun dia sudah banyak meminum air sungai. Seno dalam keadaan sadar tapi badannya terasa lemah. Akhirnya dengan dipapah oleh 2 orang temannya, dia dibawa ke rumah penduduk yang digunakan untuk tempat tinggal mereka selama KKN di desa itu. Berita tentang hampir tenggelamnya Seno di sungai sangat cepat tersebar di seluruh desa. Akhirnya para pengurus desa dan 1 orang tua yang dianggap orang pintar di desa itu sore harinya menjenguk Seno di rumah tersebut. Teman-teman Seno bergantian bercerita tentang kejadian yang dialami Seno kepada pengurus desa dan orang tua itu, sampai menceritakan soal keanehan yang mereka lihat saat Seno berusaha berenang menjauh dari pusaran air. Seno seperti mengalami kesulitan saat berenang, padahal lokasi Seno berenang saat itu airnya tidak terlalu deras, apalagi Seno pintar berenang. Orang tua itu sepertinya menjadi tertarik dengan apa yang dialami oleh Seno. Ia kemudian bertanya kepada Seno apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Seno yang awalnya tidak mau berterus terang terpaksa menceritakan yang sebenarnya. Jadi saat Seno mulai berenang, terasa ada tangan yang memegang salah satu kakinya dan kemudian berusaha menariknya ke dalam air. Seno berusaha agar kepalanya tetap di atas air, tapi karena tenaganya sudah habis, tak berdaya, akhirnya dia pun masuk ke dalam air. Saat di dalam air itu, ia mencoba melihat siapa dan apa yang memegang dan menarik kakinya secara samar-samar karena keruhnya air. Dia seperti melihat ada sosok orang yang sedang berada di dalam air. Kepalanya manusia tetapi badannya bersisik seperti ikan. Saat mulai kesadarannya hilang, tiba-tiba ada yang menarik tangannya dan kepalanya keluar dari dalam air. Saat itulah cengkraman parah dan satu kakinya dilepas dan sosok yang ada di dalam air itu. Dan kemudian sosok tersebut menghilang dalam keruhnya air. Usut punya usut, ternyata daerah yang ada pusaran airnya tersebut memang dianggap cukup angker oleh warga di sana, apalagi kalau hendak berenang atau mandi. Sebenarnya pemuda-pemudi di sana tahu juga kalau lokasi di sana agak angker, tapi karena memang niatnya bukan untuk berenang, melainkan hendak mencuci tikar dan agak jauh dari lokasi pusaran air, mereka pikir tidak perlu melarang Seno dan teman-temannya mencuci di sana. Wah, Nak Seno itu beruntung sekali bisa lepas dari siluman ikan itu dan bisa ditolong sama 2 pemuda warga kami. Tapi selain itu juga yang membantu menjaga kamu juga yang mengusir Simon itu dan akhirnya melepaskan cengkraman di kakimu itu, kata orang tua itu setelah selesai bermeditasi. Seno jadi agak bingung setelah mendengar kalimat terakhir dari orang tua itu, soal ada yang ikut menjaganya dan membantunya terlepas dari siluman ikan itu. Akhirnya dijelaskan oleh orang tua itu kalau dari garis keturunan keluarganya, dia termasuk cucu dari orang yang suka prihatin. Memang almarhum kakek buyut serta kakeknya Seno juga memiliki kemampuan spiritual dan senang berpuasa. Jadi ada semacam penjaga gaib atau kodam atau apalah yang diperintah oleh kakeknya
untuk menjaga keluarganya, termasuk Seno, walaupun dia tidak mengetahui itu sama sekali. Orang tua itu kemudian mengobati Seno agar keadaannya menjadi lebih baik dan sebelumnya, walaupun itu hanya sedikit membantu kondisi Seno. Pak Gatot dan keluarganya juga diberi kabar oleh salah satu teman KKN Seno, dan segera mereka memutuskan untuk menjemput Seno dan dirawat di rumah saja, tentunya seizin dari kampus. Selama seminggu lebih, Seno diperiksakan ke beberapa dokter, tapi kondisinya masih lemah. Tidak menunjukkan adanya kesembuhan. Hingga akhirnya Pak Gatot mendapat kunjungan dari Pak Lenya, yang juga memiliki kemampuan oleh batin spiritual. Dan setelah mengetahui keadaan Seno yang masih lemah, Pak Lenya kemudian mengobati Seno, dan syukurlah Seno kondisinya berangsur-angsur pulih dan membaik seperti sedia kala. Setelah kembali sehat, Seno kemudian pamit kepada keluarganya untuk kembali melanjutkan KKN-nya di desa itu sampai selesai waktu yang telah ditentukan.